Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi kami mengenai tumbuhan atau yang disebut juga dengan plante. Pas minggu sebelumnya kan kita sudah membahas kalau misalkan kingdom plante ini dibagi menjadi 3 divisi, yaitu ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku atau Pteridophyeta. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luas dan perbanyakannya menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Berkembang biak dengan spora yang berbentuk pada sporagium. Letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Terus mengalami metagenesis. Alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Daun yang masih muda akan bergulung layaknya gagang biola. Penampakan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Struktur tumbuhan paku. Yang pertama ada akar. Akarnya itu akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akar sendiri. Terus ada batang. Pada bagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Batangnya sangat pendek. Ukurannya sekitar 0,5 cm, akan tetapi ada beberapa jenis tumbuhan paku yang batangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang juga bercabang, misalnya Alsopila dan Chaetea. Terus daun. Bentuk daunnya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daunnya dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Kalau mikrofil ini bentuknya daunnya kecil-kecil, kalau makrofil ini bentuknya besar-besar, kayak gitu aja ya. Sistem reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara seksual vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Terus juga bisa secara seksual atau generatif, melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin. Alat kelamin jantan menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Metagenesis pada tumbuhan paku ada metagenesis paku homospora, metagenesis paku heterospora, dan paku peralihan. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau bisa disebut dengan generasi gametofit, yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Seperti itu. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama ada subdivisi Lycopsida atau paku kawat. Spesies ini itu dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Ciri-cirinya yang pertama terdiri dari daun sejati, batang, dan akar. Yang kedua menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup. Yang ketiga memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat. Yang terakhir menghasilkan mikrosporangium atau sporangium. Yang kedua ada subdivisi Sphenopsida atau paku ekor kuda. Pada umumnya tumbuhan ini banyak hidup atau banyak dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi, yang terakhir menyenangi daerah rawa yang lembab. Yang ketiga ada subsidi Pteropsida atau paku sejati. Tumbuhan paku sejati yang ini sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis.
Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya yang pertama memiliki batang yang berbentuk tegas dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Terus menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun. Terus penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Lalu yang keempat ada subdivisi Psilopsida atau paku purba. Psilopsida merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan yang cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang, ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut halus atau sering juga disebut dengan akar semu. Berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Contohnya adalah tumbuhan Psilotum nudum. Ciri-cirinya yang pertama hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, terus homospora, terus juga berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil. Yang terakhir tak mempunyai daun sejati. Jenis-jenis tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 macam, yakni paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan atau campuran. Paku homospora atau isospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contoh paku homospora adalah Lycopodium dan Dryopteris filigmes. Heterospora atau anisospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Contoh paku heterospora adalah Marsilea crenata, Selaginella, dan Salvinia. Paku peralihan atau campuran adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda. Contoh paku peralihan adalah Equisetrum debile. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tumbuhan berbiji atau Spermatopieta. Spermatopieta adalah anggota kingdom Plantae yang memiliki pembuluh dan juga biji. Spermatopieta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan pieton yang berarti tumbuhan. Itulah mengapa Spermatopieta sering juga disebut sebagai tumbuhan berbiji. Mereka menggunakan biji tersebut sebagai cadangan makanan dan embrionya. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Yang pertama termasuk tumbuhan Cormophyta karena sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang kedua tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang berukuran beberapa sentimeter, ada juga yang berukuran hingga ratusan meter. Yang ketiga anggotanya bisa berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Yang keempat memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Yang kelima memiliki biji untuk cadangan makanan dan regenerasinya. Yang terakhir organismenya eukariotik multiseluler. Klasifikasi tumbuhan berbiji atau Spermatopieta. Ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Klasifikasi pertama dari Spermatopieta adalah Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperm yang berarti biji. Nah, tumbuhan biji terbuka berarti bijinya telanjang karena bijinya tidak tertutup oleh bakal buah atau karpel, sehingga biji akan tampak dari luar. Tumbuhan Gymnospermae punya alat reproduksi yang bentuknya strobilus atau karangan bunga berbentuk kerucut. Ya, betul seperti yang dimiliki oleh tumbuhan paku-pakuan, sehingga tumbuhan jenis ini nggak punya perhiasan bunga. Selain itu, sistem pembuahan yang dimiliki juga tunggal. Klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama ada Cicadinae. Tumbuhan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki batang yang berkayu, bentuknya menyerupai palem, dan memiliki percabangan yang disebut roset. Bentuk daunnya menyirip. Kelompok Cicadinae memiliki strobilus jantan yang sangat besar, yang mana tersusun atas sporafit berbentuk sisik dan terdapat banyak mikrosporangium. Sedangkan pada strobilus betina, sporofitnya berbentuk sisik dengan dua bakal biji. Contohnya ada Cycas rumpi atau pakis haji. Klasifikasi yang kedua ada Ginkgoginae. Tumbuhan yang termasuk dalam kelas Ginkgoginae memiliki bentuk daun seperti kipas yang berwarna keemasan. Anggota kelas ini berupa pohon berumah dua atau dioecious. Artinya tumbuhan hanya memiliki bunga jantan dan betina saja. Contohnya ada Ginkgo biloba. Klasifikasi tumbuhan biji terbuka yang ketiga ada Coniferae.
Coniferae berasal dari kata conus yang berarti kerucut dan fere yang berarti mendukung atau membawa. Jadi ciri utama tumbuhan Coniferae yaitu memiliki tajuk berbentuk kerucut. Anggota kelas ini bisa berupa semak, pohon, maupun perdu. Nah, tumbuhan ini ada yang berumah dua dan ada juga yang berumah satu. Berumah satu berarti di dalam satu pohon terdapat bunga betina dan jantan sekaligus. Ciri lainnya adalah daunnya yang berbentuk jarum. Contoh tumbuhannya itu ada Araucaria sp atau pohon cemara. Klasifikasi yang keempat itu ada Genetinae. Tumbuhan yang tergabung dalam kelas Genetinae memiliki ciri-ciri berupa batang berkayu, ada yang bercabang dan tidak. Anggotanya bisa berupa pohon, semak, maupun perdu. Sama seperti Ginkgoginae, kelas Genetinae juga termasuk tumbuhan berumah dua. Contoh tumbuhan Genetinae itu ada Genetum genemon atau pohon melinjo. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu angion yang berarti wadah. Jadi tumbuhan yang termasuk dalam film ini merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah atau karpel. Tidak seperti Gymnospermae yang bijinya bakal kelihatan dari luar. Tumbuhan Angiospermae termasuk golongan dengan sistem pembuahan ganda dan memiliki alat perkawinan berupa bunga. Yap, itulah mengapa Angiospermae juga disebut dengan Anthopieta dari kata anthos yang berarti bunga dan pieta yang berarti tumbuhan. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu lembaga biji. Jadi pada saat berkecambah, biji tersebut tidak mengalami pembelahan. Tumbuhan monokotil juga memiliki bentuk akar serabut dan batang tidak bercabang. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kambium pada batangnya, sehingga nggak ada tuh pertumbuhan sekunder. Bentuk tulang daun tumbuhan ini juga sejajar atau melengkung. Bagian-bagian bunga berbilang 3. Contoh tumbuhan monokotil ada banyak banget. Salah satunya yaitu ada padi dan anggrek bulan. Selanjutnya ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki dua lembaga biji, sehingga pada saat berkecambah akan mengalami pembelahan menjadi dua bagian. Bentuk akar yang dimiliki itu tunggang dan bercabang-cabang, jadi mereka bisa lebih kuat dibandingkan dengan akar serabut. Tulang daun tumbuhan dikotil berbentuk menjari atau menyirip. Bagian-bagian bunga berbilang 2, 4, atau 5. Tumbuhan dikotil memiliki kambium sehingga mereka bisa tumbuh besar atau pertumbuhan sekunder. Contoh tumbuhan dikotil itu ada banyak banget. Salah satu contohnya ini ada petai dan bunga kamboja. Reproduksi tumbuhan berbiji atau spermatopeta. Proses reproduksi spermatopeta secara generatif atau seksual dilakukan dengan pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis. Kemudian penyerbukan atau yang disebut juga dengan polinasi. Lalu terjadi pertuburan gamet jantan dan betina yang disebut juga dengan fertilasi yang akan menghasilkan embrio. Selanjutnya ada manfaat dan peran tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai penghasil oksigen. Daun hijau pada tumbuhan melakukan fotosintesis dan respirasi sepanjang waktu. Karena fotosintesis inilah tumbuhan menyerap gas karbon dioksida untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Gas oksigen yang dilepaskan oleh tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia untuk bernapas. Tumbuhan melepaskan oksigen pada siang hari dengan adanya cahaya alami melalui proses fotosintesis. Pada malam hari, tumbuhan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang disebut dengan respirasi. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai penyerapan polusi di udara. Pada siang hari, tanaman menyerap karbon dioksida. Ini juga bisa menjadi penyerap polusi. Pohon menyerap karbon dari atmosfer yang meningkatkan kualitas udara dan membantu mengurangi jejak karbon. Selain itu, pepohonan dan sekap membantu menyerap polutan dan partikel di udara, sehingga meningkatkan kualitas udara secara keseluruhan. Manfaat tumbuhan yang ketiga yaitu menjaga kualitas air. Manfaat tumbuhan yang tak kalah penting adalah perannya yang besar dalam menjaga air tetap bersih dengan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman menyerap fosfor dan nitrogen tingkat tinggi dalam air limbah. Contohnya eceng gondok dapat memainkan peran utama dalam membersihkan danau dengan menyerap polutan dalam air. Manfaat tumbuhan yang keempat yaitu membantu menjaga kualitas tanah. Tanaman mengambil air dan nutrisi mineral melalui akarnya dan mengembalikan bahan organik ke tanah melalui serasa, akar, dan eksudat akar. Pengomposan, pembahanan bahan organik, rotasi tanaman, dan penanaman tanaman penutup akan membantu meningkatkan kualitas tanah di kebun.
Manfaat tumbuhan yang kelima yaitu sebagai sumber pangan. Manfaat tumbuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup adalah fungsinya sebagai sumber utama makanan. Manusia menggunakan bagian yang berbeda dari tanaman yang berbeda sebagai makanan. Makanan berbasis tumbuhan menyediakan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan seperti sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Manfaat tumbuhan yang keenam yaitu sebagai bahan obat-obatan. Banyak obat-obatan yang terbuat dari ekstrak tumbuhan. Ini disebut juga dengan tanaman obat. Tanaman obat umumnya dikenal dan populer karena berbagai manfaat kesehatan. Banyak tanaman menghasilkan zat khusus di akar, daun, bunga, atau bijinya. Manfaat tumbuhan yang ketujuh yaitu sebagai bahan sandang. Selain bermanfaat sebagai sumber makanan dan obat-obatan, manfaat tumbuhan juga sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sandang. Salah satu serat alami terpenting di dunia saat ini berasal dari tanaman. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan sering dikenal tahan lama, bernapas, dan sangat rendah perawatannya. Tumbuhan yang dipakai sebagai bahan sandang diantaranya seperti rami, kapas, bambu, linen, dan masih banyak lagi. Manfaat tumbuhan yang ke-8 yaitu sebagai bahan papan. Manfaat tumbuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal adalah karena tumbuhan sebagai tempat berlindung bagi manusia dan hewan. Hewan mendapatkan perlindungan dari menjadikannya rumah menggunakan tanaman tertentu. Sebaliknya, manusia membuat rumahnya dengan kayu yang didapatnya dari tumbuh-tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang kesembilan yaitu sebagai bahan pupuk. Manfaat tumbuhan bagi manusia bisa menjadi tambahan untuk pupuk tumbuhan lain. Limbah tanaman digunakan untuk membuat pupuk kandang. Pupuk kandang ini digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan tanaman lain. Daun kaya akan mineral, menarik cacing tanah, mempertahankan kelembaban, dan membantu membuat tanah yang berat menjadi lebih ringan. Manfaat tumbuhan yang ke-10 yaitu sebagai produk kecantikan. Hal yang tak kalah menarik dari manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan baku produk kecantikan. Industri kosmetik menggunakan tumbuhan dalam pembuatan berbagai produk seperti lulur wajah dan tubuh, krim, sampo, dan banyak lagi. Bunga dari tanaman tertentu digunakan untuk membuat parfum. Bunga juga digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti membuat karangan bunga dan untuk tujuan dekoratif lainnya. Manfaat tumbuhan yang ke-11 yaitu sebagai kebutuhan industri. Manfaat tumbuhan juga digunakan sebagai kebutuhan industri, termasuk bioenergi, minyak dan pati industri, serat dan pewarna, karet dan senyawa terkait. Tumbuhan yang dimanfaatkan dalam kebutuhan industri contohnya adalah karet, kayu, serat, dan minyak dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang ke-12 yaitu menambah nilai estetika. Manfaat tumbuhan juga bisa digunakan sebagai penambah nilai estetika jika difungsikan sebagai tanaman hias. Kini sudah banyak jenis tumbuhan yang memiliki bunga indah dengan warna yang menawan sehingga membuat orang yang memandangnya menjadi lebih betah. Manfaat tumbuhan yang ke-13 yaitu memenuhi kebutuhan hewan. Manfaat tumbuhan sangat penting bagi keberlangsungan hidup hewan. Hewan cukup mudah beradaptasi, tetapi mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa tempat berlindung dan makanan. Tumbuhan bisa menyediakan sumber keduanya bagi hewan, seperti rusa biasanya lebih suka tinggal di daerah yang berhutan. Hutan membantu melindungi mereka dari pemangsa dan mereka juga memiliki sumber makanan tetap. Mereka akan menjelajah ke daerah lain jika persediaan makanan mereka langka, tetapi biasanya lebih suka berada di daerah yang lebih terpencil. Beberapa spesies tidak dapat bertahan hidup tanpa tanaman. 몇 시야 시간 좀 보지 마 Don't know why